Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Nagan Raya. Saya sendiri, Teguh Darmawan, SPD, Unit Kerja SD Negeri Suapuntur. Saya Mira Asiani dari Unit Kerja SD Negeri 1 Lautan. Saya Wasiati SPD dari SMPN 5 Kuala. Kami akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari coach, coaching, dan observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Mira. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke Bu Rosi, saya dengar hari ini Ibu akan melakukan proses coaching bersama Pak Teguh ya? Benar Ibu, saya hari ini berencana akan melakukan proses coaching bersama Pak Teguh. Oke, Bu Rosi, kehadiran saya pada hari ini adalah memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan bersama Pak Teguh nanti. Maka dari itu, saya akan menggali proses coaching yang akan Ibu laksanakan dengan Pak Teguh. Apakah Ibu sudah siap melakukan coaching nanti? Saya sudah siap Ibu. Terima kasih kepada Ibu yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk mengamati proses coaching yang akan saya laksanakan. Oke Bu Rosi, sebelum Ibu memulai proses coaching nanti dengan Pak Teguh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu menjelaskan tentang rubik penilaian ya. Saya akan melihat apakah selama proses coaching Ibu menerapkan Alur-Tirta atau tidak. Di mana kita ketahui Alur-Tirta itu ada 4 bagian. Yang pertama tujuan umum, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat proses penanggung jawab dari masalah tersebut Bu ya. Dan selanjutnya saya akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching, serta kehadiran penuh atau presensi, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching dengan menerapkan rubik penilaian tersebut Bu? Saya juga berencana melakukan proses coaching ini dengan menerapkan alur Tirta secara runtun, dan apa yang Ibu sampaikan terkait dengan rubrik penilaian sudah sangat jelas Ibu. Oke Bu Rosi, selanjutnya izinkan saya bertanya kembali. Pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu terapkan atau akan Ibu kembangkan nanti bersama Pak Teguh? Baik Bu, untuk kompetensinya sendiri yang akan saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti tentang kehadiran penuh serta mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Selanjutnya Bu Rosi, Ibu di bagian observasi mana yang harus saya nilai nanti Bu? Baik, untuk yang lebih spesifiknya Ibu, saya ingin Ibu mengamati di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Berarti pertanyaan berbobot Bu ya. Selanjutnya Ibu, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Baik, nantinya saya ingin coach saya itu dapat menggali potensinya dan dapat mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Oke Bu Rosi, demikian observasi kita hari ini. Dengan begitu, dari hasil rincian kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi, silahkan Ibu melaksanakan proses coaching bersama Pak Teguh. Nanti selesai proses coaching, kita akan ketemu kembali dan melihat hasil dari coaching tersebut. Terima kasih Bu Rosi. Terima kasih kembali Bu Mira.
Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana sehat hari ini? Alhamdulillah, seperti yang Bapak lihat, saya juga dalam keadaan sehat. Saya lihat wajah Pak Teguh sepertinya menyimpan unek-unek. Benar ya Pak Teguh? Benar sekali. Ibu tahu wajah ya dari wajah saya ya. Betul. Saya lihat Pak Teguh kurang ceria. Betul sekali. Barangkali ada yang ingin Bapak ceritakan? Benar sekali Ibu. Jadi saya mengajak Ibu berjumpa hari ini karena ada suatu hal yang ingin saya sampaikan, bicarakan dengan Ibu. Ya. Baik Pak Teguh, kita punya waktu 10-15 menit. Saya akan mendengarkan kisah Bapak. Silakan Bapak, apa yang ingin diceritakan ini? Baik Ibu. Jadi begini Ibu ya. Jadi selama beberapa hari ini, ya tepatnya hari Rabu kemarin, saya dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Lalu saya ditunjuk untuk menjadi koordinator untuk menyukseskan kegiatan ANBK anak kelas 5 tepatnya yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Nah, di sini Ibu, saya merasa sedikit galau, bingung lah begitu ya Bu ya. Karena saya lihat kompetensi daripada anak-anak untuk menguasai laptop itu, komputer itu sangat-sangat tidak memadai. Nah, jadi saya pun dituntut untuk memperoleh nilai yang bagus untuk hasil ANBK nanti. Dan di samping itu juga saya melihat kerjasama antara guru-guru selama ini itu agak kurang untuk menyukseskan kegiatan ANBK itu. Jadi yang berperan aktif itu cuma guru wali kelas saja. Dan di sini juga persoalannya satu lagi, laptop itu tidak memadai, komputer itu tidak tersedia dengan memadai untuk kita lakukan semacam pembelajaran terhadap anak untuk menguasai yang namanya itu bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan dalam berbasis IT itu Ibu. Jadi ini persoalan yang saya hadapi. Saya bingung langkah apa yang harus saya lakukan untuk bisa memberikan apa yang diharapkan oleh kepala sekolah. Wah, luar biasa, komplit sekali masalahnya Betul Bapak sekali. ya. Wajar kalau Bapak mumet ya. Tadi saya menangkap permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu ditunjuk sebagai koordinator, bagaimana siswanya tidak memiliki kompetensi dalam bidang IT, kemudian tersedia laptop juga kurang, kemudian rekan kerja yang seperti lepas tanggung jawab Bapak ya. Kerjasama itu. Betul Bapak. Nah Bapak, sebelum kita lanjut perbincangan kita, saya mau tahu tujuan Bapak. Apa tujuan Bapak setelah perbincangan kita ini berakhir nanti? Apa yang Bapak harapkan? Iya Ibu, jadi saya mengharapkan melalui pembicaraan kita hari ini saya dapat menemukan solusi ataupun cara-cara untuk mengatasi yang namanya tadi itu laptop yang tidak memadai, walaupun meskipun laptop memadai, jadi bisa ada semacam trik ya sehingga untuk mengatasi masalah itu. Kemudian juga bagaimana untuk meningkatkan kompetensi itu anak-anak sehingga mendapatkan intinya dan terakhir memperoleh nilai yang baik. Selanjutnya bagaimana saya mengharapkan itu nanti terjalin satu kerjasama yang baik antara guru wali kelas 5 dan juga guru lain untuk bekerja sama-sama menyukseskan kegiatan ANBK. Jadi tidak hanya kepada guru kelas 5 ataupun kepada saya sendiri koordinatornya ini Ibu. Jadi saya perlu kiat-kiat itulah dari Ibu hari ini. Benar Bapak. Semoga tujuan Bapak, apapun kondisi yang Bapak harapkan, dapat kita peroleh melalui hasil diskusi kita hari ini. Baik Bapak. Kira-kira apa yang menjadi pemicu dari masalah yang Bapak hadapi sekarang? Kira-kira kenapa ada rekan guru yang tidak melepas tanggung jawab? Itu kira-kira kenapa? Iya, betul sekali. Kalau saya lihat Ibu ya dari sudut pandang saya sehari-hari, ini saya lihat itu guru-guru sepertinya itu udah ada kurang rasanya toleran bagaimana mewujudkan satu visi yang diharapkan, sehingga mereka cenderung tidak mau terlibat. Jadi itu siswa kelas 5 ya biarlah itu kelas 5 saja yang menyelesaikannya. Nah di sini ini pemicunya mungkin seperti merasa tidak bertanggung jawab itu Ibu. Dan juga terkait dengan bagaimana itu laptop itu tidak ada, itu memang kita kan maklum sekolah SD, jadi mengharapkan bantuan dari pemerintah. Jadi yang ada ini cuma sedikit. Jadi kan tidak mungkin tercover kepada rekan-rekan peserta didik yang begitu ramai.
sehingga ini yang jadi persoalannya nanti akan berakibat kepada hasil yang akan dicapai tentunya ini. Nah, itu menjadi pemicu ya Pak ya, kurangnya toleransi, kemudian harapan bantuan juga belum muncul begitu Pak ya. Baik Bapak, kalau kita rantingkan ke skala nilai 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekolah Bapak sekarang itu berada di skala keberapa? Kalau saya rantingkan berarti untuk kondisi sekarang itu karena persoalannya COVID ya Ibu ya, itu berada di angka 4 antara 5 lah itu Ibu. Sangat jauh Pak ya, 4 sampai 5 gitu Pak ya. Sampai 5. Baik Bapak, untuk kondisi yang seperti itu, seperti yang Bapak utarakan tadi, apa nih rencana Bapak selanjutnya agar kondisi ini bisa segera selesai, anak-anak bisa mengikuti MBK dengan baik, tersedianya laptop, kemudian bagaimana Bapak akan mewujudkan toleransi kepada rekan kerja Bapak? Iya, jadi dari persoalan yang itu Bu, jadi saya terpikir kepada saya untuk bagi langkah apa yang saya lakukan. Jadi saya mempunyai satu inisiatif. Saya akan melakukan pendekatan dengan wali murid. Jadi pendekatannya tujuannya untuk mengizinkan wali murid membawakan HP pada hari-hari tertentu yang akan saya tentukan kepada anak-anak, sehingga nanti melalui HP tersebut anak-anak bisa mengakses soal-soal di ANBK, dan juga anak itu bisa paham model-model soal yang ada nanti di ANBK. Nah itu untuk solusi terkait dengan tidak adanya laptop yang memadai. Selanjutnya terkait dengan kompetensi melalui mempelajari soal-soal yang ada di ANBK, saya rasa itu akan menambah pengetahuan bagi anak-anak dan dapat meningkatkan kompetisinya nanti. Selanjutnya terkait dengan kerjasama, saya merasa perlu yang namanya kami membuat satu rapat ataupun musyawarah. Kami akan membuat satu kesepakatan, komitmen bersama bagaimana untuk sama-sama memiliki tanggung jawab bersama, akan kami bicarakan dalam forum sehingga tidak ada lagi kesan lempar tanggung jawab. Karena saya rasa mau wali kelas, mau bukan wali kelas, mau bidang studi, yang namanya anak-anak itu tetap tanggung jawab kita bersama. Jadi hal ini perlu mungkin akan segera saya berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk membuat satu rapat terkait dengan kurangnya rasa tanggung jawab, toleransi, kerjasama, sehingga akan bisa saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan ANBK yang diharapkan. Luar biasa, Bapak sudah memiliki rencana yang sangat matang. Tadi saya mendengarkan bahwa Bapak akan melakukan pendekatan kepada wali murid, kemudian melakukan rapat untuk bermusyawarah agar hal ini dapat segera selesai, ya. Baik Bapak, selanjutnya jika ini sudah Bapak laksanakan, jika rencana-rencana Bapak ini sudah terlaksana, kira-kira bisa menaikkan ranting nilai ke skala berapa nih Pak? Iya, kalau apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan baik ya, yang namanya juga kita manusia ya kan, ada persoalan-persoalan kadang tidak mungkin sempurna. Jadi saya rasa akan bisa naik ke angka 8 ini. Luar biasa Pak, dari angka 4 sampai 5 tadi naik ke ranting ke 8 itu luar biasa Pak. Saya juga sangat mendukung apa yang Bapak rencanakan. Baik Bapak, untuk melakukan proses pelaksanaan ini, dukungan siapa saja yang Bapak butuhkan? Iya, untuk melakukan proses ini tentu saya sangat mengharapkan yang pertama dukungan dari kepala sekolah dulu, selanjutnya dukungan daripada guru-guru, kemudian tak kalah penting dukungan daripada wali murid. Karena peran juga yang paling utama ini dari wali murid, bagaimana mereka itu memfasilitasi anak-anaknya untuk HP, dan juga nanti ada mungkin HP kan harus ada pulsanya. Jadi peran wali murid ini sangat saya harapkan juga kerjasamanya. Betul sekali Pak, saya setuju ya. Untuk dukungan untuk kerjasamanya kita memang butuh dukungan kepala sekolah seperti yang Bapak bilang tadi, wali murid. Kemudian kapan kira-kira Bapak bisa melaksanakan rencana ini?
Ya, untuk rencana ini saya akan melaksanakan hari Senin ini Pak, Ibu. Baik. Ya. Baik, langsung Senin ini Pak ya, karena semakin cepat memang semakin baik. Nah Bapak, saya harap setelah melakukan proses rencana Bapak nanti, saya sangat berharap seperti harapan Bapak kondisi di sekolah Bapak itu bisa kondusif, di mana anak-anak memiliki kompetensi IT, Ya. kemudian guru-guru juga tidak lepas tanggung jawab. Tanggung jawab. Begitu ya Pak ya. Betul sekali. Baik Bapak, setelah kita melakukan perbincangan ini, bagaimana perasaan Bapak? Setelah melakukan perbincangan ini, saya merasa sangat lega Ibu ya. Saya seperti menemukan sesuatu yang hilang lah begitu ya. Jadi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, seperti yang sudah saya sampaikan barusan. Jadi saya sangat berterima kasih sama Ibu yang telah memandu saya untuk menemukan solusinya. Terima kasih banyak Ibu. Nah, sama-sama Pak Teguh, saya juga senang mendengarkan cerita Pak Teguh. Saya juga sudah tidak sabar menunggu proses pelaksanaan rencana Bapak, dan saya nanti mungkin akan datang lagi ke sini untuk mendengarkan cerita-cerita Pak Teguh. Iya, tentu kita akan sharing lagi Bu ya. Iya, Saya akan bagi Bapak. ini pengalamannya. Benar Bapak. Baik Bapak, untuk hari ini kita cukupkan bincang-bincang kita. Baik Bapak, selamat siang. Selamat siang Ibu. Ibu Rosi, gimana nih setelah melakukan coaching tadi? Kayaknya lebih semangat Bu ya? Benar Bu Mira, saya sudah melakukan proses coaching dan sudah lega Ibu. Ya, saya juga ada sudah memantaunya ya, baik Ibu Rosi. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan Coach Ya. Jadi sudah ada beberapa catatan saya. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Bu? Silakan Ibu. Oke, untuk yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi dalam proses coaching dan apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dalam proses coaching Ibu tadi? Iya, saya sudah lakukan saya sudah lakukan pada proses coaching tadi. Saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu berbasis kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coaching tadi. Kemudian untuk kompetensi inti, saya sudah terapkan adalah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti hasil observasi Ibu sudah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Iya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan memang sudah sesuai ya Bu dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah menunjukkan sebuah prinsip kemitraan. Itu terbukti ketika tadi Ibu ngobrol merasa setelah tidak ada pembatasan ataupun tidak ada perbedaan antara coach dengan coaching. Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas seorang coach untuk mengeluarkan solusi terkait masalah yang dihadapi oleh coach tersebut. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dapat memaksimalkan potensi yang ada dari seorang coach. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari catatan saya, Ibu juga sudah terlaksana, dan yang terpenting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan alur tirta ya Bu, di mana tadi Ibu mulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari saya bahwa Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan luar biasa ya Bu ya. Pertanyaan nih dari saya ya, pertanyaan terakhir. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nih berdasarkan proses coaching tadi? Iya Bu, memang tadi dalam proses coaching sudah menggunakan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi kembali lagi Ibu, rasanya masih ada yang kurang ketika saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada coaching. Nah untuk selanjutnya mungkin jika ada kesempatan melakukan coaching, saya akan lebih memaksimalkan, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali potensi yang ada pada si coaching. Oke Bu, berarti tadi Ibu sudah berusaha ya menjadi seorang coach bagi coach dengan kesadaran penuh ya, mendengarkan serta memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Iya. Oke Bu Rosi,
Baik Ibu, kehadiran penuh atau presensi menjadi harapan Ibu bisa dikembangkan lebih baik lagi ya Bu. Saya juga berharap semoga teknik ini segera dapat Ibu maksimalkan lagi di sekolah Ibu dan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini tapi juga potensi lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching pada mitranya. Saya juga berharap proses ini menjadi bekal nih bagi Ibu untuk melakukan proses coaching tidak hanya hari ini tapi seterusnya ya Bu ya. Saya juga berharap dalam melakukan coaching ini Ibu tetap berpegang pada paradigma Alur Tirta. Terima kasih Bu sudah melakukan proses coaching tadi dengan Bapak Teguh. Semoga ini menjadi dampak bagus bagi coach dan menjadi dampak pengalaman baru kepada coach ya. Mungkin ini aja Bu paparan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan Bu sebelum kita tutup? Baik Bu Mira, saya rasa semua sudah jelas. Terima kasih kembali Bu Mira. Senang rasanya bisa diobservasi sama Bu Mira. Oke Bu Rosi, mungkin karena waktu pun sudah terlalu siang, maka kita akhiri dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.